warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Apa kabar sahabat semuanya yang solih dan solihah semuanya? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat semua, alhamdulillah ya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang pembatalan sholat yang semuanya itu ada 14 macam yang membatalkan sholat. Baru dijelaskan yaitu 10 macam yang akan membatalkan sholat. Nah, kalau kita terkena salah satu atau bahkan misalkan beberapa atau bahkan sampai semuanya terkena misalkan pembatalan sholat yang 14 ini, maka akan batal sholatnya. Jadi kita harus selalu baik lagi ya sholatnya, biar sholatnya juga kita sah gitu ya. Insya Allah kalau udah sholatnya sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung aja ya sahabat semua, kan udah jelaskan 10 ya yang membatalkan sholat. Sekarang tinggal ke nomor 11-nya. Apa sih yang membatalkan sholat yang nomor 11? Yaitu mendahului imam dengan 2 rukun yang bersifat fi'li, perbuatan ya. Jadi kita mendahului imam, padahal misalkan itu berjamaah sholatnya ya. Nah, kita itu kayak duluan gitu ya, mendahului dengan 2 rukun. Nah, kalau kita udah tahu-taunya mendahului imam dengan 2 rukun, maka akan batal sholatnya. Seperti contoh, misalkan imam masih berdiri gitu ya, masih membaca Fatihah atau membaca surat, kita tahu-tahunya udah ruku gitu ya. Jadi kita udah mendahului imam dengan 2 rukun, yaitu i'tidal dan juga ruku. Atau misalkan contoh imam masih i'tidal, kita udah sujud saja gitu ya. Nah, pokoknya kita gak boleh kita dahului dengan imam 2 rukun yang bersifat fi'li gitu, kan batal sholat nantinya gitu. Atau sebaliknya, dan juga kita ketinggalan dari imam dengan 2 rukun yang bersifat fi'li kalau nggak ada uzur gitu ya. Jadi misalkan contoh kita ketinggalan dari imam, kita itu kayak disengajain lama karena imamnya sujudnya lama gitu ya. Misalkan kita dilama-lamain, berdirinya lama, kita rukunya lama gitu ya. Atau misalkan kita i'tidalnya lama, rukunya lama, karena sampai-sampai imam udah 2 kali sujud gitu ya, udah dua-duanya sujud itu udah tasyahud gitu ya, si imam kita masih baru mau sujud gitu. Nah, kita itu kayak sengaja dilama-lamain, ketinggalan dari imam 2 rukun fi'li gitu, 2 rukun fi'li yang perbuatan gitu. Nah, itu akan batal sholatnya. Jadi ya, ini rukun fi'li itu rukun itu ada rukun yang harus kita ucapkan, ada rukun yang harus kita bersihkan dalam hati, ada juga yang harus kita kerjakan, yaitu perbuatan, itu rukun fi'li. Jadi kalau kita ketinggalan 2 rukun dari imam, kalau gak ada udzur maka batal sholatnya. Kalau ada udzur misalkan gimana? Misalkan ada udzur, contoh kayak ada orang misalkan makmumnya tuh kayak gak bisa baca Fatihahnya, gak bisa kemal gitu ya, kayak ini lama banget itu dia baca Fatihahnya, kayak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi kayak lama banget dari imam, tapi emang dia biasanya seperti itu gitu ya, gak bisa kencang gitu, gak bisa biasa normal gitu misalkan. Nah, itu karena ada uzur ya, karena dia memang bisanya gitu, itu ketinggalan 2 rukun juga nggak apa-apa kalau ada uzur seperti itu. Jadi gak boleh sengaja kita ketinggalan dari imam 2 rukun, kenapa gitu ya, sengajain gitu. Udah lagi kalau masbuk ya, kalau masbuk kan itu meskipun ketinggalan nanti ada tambahan lagi rakaatnya gitu, bukan berjamaah dari awal gitu, bukan dari mulai pertama gitu. Kalau ini mah kita dari pertama, bukan masbuk, tau-taunya kita ketinggalan dari imam gitu, maka akan batal sholatnya. Nah, itu yang ke-11 ya sahabat semua, yang membatalkan sholat. Dan yang ke-12 yang membatalkan sholat itu adalah kita ada niat akan memutuskan sholat. Jadi misalkan 2 rakaat saya akan batal sholat gitu, atau
tahu-taunya ujuk-ujuk kita ada niat untuk memutuskan sholat. Kalau kita ada niat untuk memutuskan sholat, itu otomatis akan batal waktu itu juga gitu ya. Kalau kita udah ada niat untuk sebelum sholat, kita udah ada niat membatalkan sholat gitu. Pokoknya kita nggak boleh ada niat apapun. Kalau udah sholat ya udah sholat aja gitu, fokus, nggak boleh ada niat apapun gitu. Apalagi ini kan niat membatalkan sholat gitu misalkan. Nah itu nggak boleh, akan membatalkan sholat. Atau yang ke-13 yang membatalkan sholat, mengandaikan sesuatu dengan kita akan memutuskan sholat gitu ya. Jadi kayak kita itu kayak kalau misalkan nanti ada yang datang misalkan ya tamu, saya akan batalkan sholat. Nah itu udah otomatis batal. Jadi mengandaikan sesuatu akan membatalkan sholat gitu. Atau misalkan gini, kalau nanti hujan pas saya lagi sholat, nanti saya akan membatalkan sholat itu. Nah itu batal. Kalau misalkan kita mengandaikan sesuatu karena akan membatalkan sholat, mengandaikan memutuskan sholat dengan sesuatu gitu ya, karena itu sesuatunya itu hujan gitu, sesuatunya hujan, kita diandaikan dengan batalnya sholat, seperti itu akan batal sholatnya. Yang ke-14 adalah kita ragu-ragu dalam membatalkan sholat. Jadi kayak kita itu memutuskan sholat ragu-ragu gitu. Kita misalkan gini, ada tamu misalkan ya, lagi membaca salam gitu, kamu itu membaca salam terus, nggak tahu dia gitu kita lagi sholat. Nah kita itu dalam hati ragu gitu, batal nggak ya. Jadi kita itu kayak ragu-ragu untuk membatalkan atau enggaknya karena ada tamu misalkan contoh. Nah itu kalau kita ragu seperti itu batal sholatnya. Jadi kayak kita nggak usah kalau ada tamu, karena kalau ada tamu kita itu kayak nggak boleh membatalkan sholat ya, kecuali kalau kita sholat sunnah itu kalau bisa sih nggak apa-apa gitu, nggak batal juga. Tapi kalau misalkan sunnah nggak apa-apa batal karena menghormati tamu. Tapi kalau misalkan fardu kita langsung terusin aja gitu sholatnya, nggak usah terganggu gitu, beresin dulu sholatnya gitu meskipun ada tamu. Jadi kalau kita ragu-ragu misalkan ada apapun ya, ragu-ragu kayak kita batal atau enggak ya, kita misalkan mau buang air gitu ya, atau mau buang angin apapun gitu, kita ragu batal atau enggak. Nah, kalau kita udah ngomong seperti itu ya, ragu-ragu batal sholatnya. Jadi ya sahabat, marilah kita memelihara sholatnya dengan lebih baik lagi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah memerintahkan kita untuk memelihara sholat dengan sebaik mungkin dan dengan khusyuk gitu. Semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah dengan ilmunya, dan agar ibadah kita juga sah insya Allah. Dan kalau udah sah ibadahnya, Allah juga insya Allah semoga menerima amal ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah sholat kalian semua kepada sholat yang wusta juga, dan kita kerjakanlah sholatnya dengan khusyuk. Semoga kita semua, karena memang susah ya banget ya kalau kita mau khusyuk itu, kalau lagi sholat banyak banget ya di pikiran itu yang memang tadinya nggak ada, jadi pada datang gitu ya si pikiran yang memang harusnya nggak ada gitu. Sholat biar kita sholatnya fokus, biar sholatnya kita itu khusyuk gitu ya, lebih mengingat Allah selalu, dan juga biar kita nggak kemana-mana gitu ya pikirannya seperti itu. Tapi ya kita belajarlah, semoga kita semua bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin dan lebih baik lagi seterusnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah itu aja dulu sahabat semua yang dapat saya sampaikan, penjelasan tentang pembatalan sholat yang terakhir, karena banyak ya takutnya kalau disekaligusin bosan juga gitu. Jadi saya potong-potong dengan jadi 3 part, 3 bagian. Semoga bermanfaat dan bisa mengamalkan kita semua dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf segala kekurangan dan hilangnya, dan bila ada kesalahan dalam penyampaiannya, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.